Oke. Siang Pak, salam kenal. Siang. Saya Wirya, selaku IT dari Stikes RS Susada. Kemarin Yap. juga udah dipaparkan dari materi workshop dari acara yang kemarin diikuti oleh Pak Sandra. Nah, kalau kami kan kebetulan Apprance ini kan masih baru banget untuk dibuat dipakai sebagai repository. Nah, itu waktu instalasi kemarin tuh ada beberapa bagian itu yang terkendala. Nah, mungkin kalau bisa Proses instalasi ya? iya, Oh iya. jadi ada Gimana? beberapa komponen itu kayak di sisi admin itu kan seperti ada konfigurasi ya yang bisa kita untuk mengubah tampilan, Yap. ngubah-ngubah eh, fitur lah sejenisnya gitu ya. Nah, itu nggak muncul tapi nggak bisa dibuka gitu lah, atau foldernya itu kayak nggak bisa diakses gitu. Bisa di share screen? Bentar ya. Ini versi berapa ya Mas Wirya? Kemarin versi berapa ya Pak Yanto? Lupa lagi. Tiga berapa? Jadi sekedar tambahan ya. Jadi kita mulai Iya. aja. tiga poin Untuk empat dua kalau nggak salah Pak ya. Untuk untuk e-print itu kan ada yang versi terbaru 3.4. Di 3.4 itu sudah ada pengembangan yang bisa bilang progresnya cukup cepat ya. Jadi sampai terakhir itu yang 3.4.5 itu sekarang lagi proses itu. Jadi ada beberapa yang memang harus bisa dipastikan. Yang pertama berkaitan sama pastinya dependensi dari segi server yang digunakan. Nah, kemudian ada juga yang memang berkaitan sama operating system yang nantinya bisa didukung lah ya bisa dibilang. Karena posisi sekarang Ubuntu itu masih leading ya kalau untuk Iya. kebutuhan environment dari sisi e-print. Nah, ini sepertinya 3.4. Ini versinya mungkin bisa dilihat di bagian admin. Coba Iya. Nah, dia tuh admin, langsung kemudian di kemuncul config tools, semua kayak gini. config tools Nah, dia langsung kemuncul ya, semua. kemudian di status ya, coba di status Mas. Nah, itu kan 3.4.4 gitu ya. Iya. Nah, jadinya di 3.4.4 inilah yang nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan misalnya buat ngecek dokumentasinya, kemudian buat melihat struktur filenya, path-nya. Nah, itu bisa difokuskan dan semuanya ada di wiki.iprints.org itu seingat saya. Nah, ini sekedar pengantar aja gitu, Mas. Iya. Kemudian masalahnya ada di mana, Mas? Iya. Jadi kan kemarin tuh saya sempat lihat itu kita bisa edit subjek ya di sini secara langsung ya. Ya, bisa. Sama view configuration gitu Itu lah. diedit subjek. Nah, dia itu ini kan saya coba unlink yang ini ya. Nah, itu kemarin error gitu, nggak bisa. Terus kalau saya Nggak coba bisa ini diklik. bisa, cuma kayak datanya tuh masih tampil gitu loh, nggak benar-benar bisa kehapus gitu di subjeknya ini. Ini sebagian ada Oh, beberapa, ada yang berhasil dihapus, terus ada yang yang mau berhasil di setting yang mana? di subjeknya ini deh misalnya. Kayak saya tuh nggak, saya harus apa unlink semua sebanyak ini satu persatu gitu, nggak bisa headernya doang ya, nggak bisa parentnya doang ya. Itu bahkan subjek header ya. Hmm. Kalau subjek header dua hal yang berbeda itu. Hmm. Yang Mas mau butuhkan subjek header buat diganti ke subjek yang lain atau gimana? Enggak, ini kan saya udah buat top levelnya, subjeknya kan udah stikes nih, tapi masih ada yang bawaan. Jadi harus dibedakan, Mas. Yang pertama berkaitan sama subject header. Yang kedua berkaitan sama level organization. Ya. Nah, untuk yang di eh, stickers itu kategorinya harusnya secara default itu level organization.
Ya. Nah, level organization itu nanti akan berdampak dari universitas, fakultas, kemudian prodi-prodi. Jadi dibikin secara hierarki di dalam eh, akun tersebut gitu. Nah, jadi pastinya berbeda kalau kita membicarakan masalah LOC atau buat subject heading, kemudian disesuaikan sama stikes. Nah, yang memang harus dilihat lagi di LOC itu menjadi sebuah kewajiban karena nanti akan dipilih di dalam proses entry data. Iya. Nah, kemudian kalau untuk yang di subject organization level itu nanti disesuaikan sama proses yang ada di manage deposit. Jadi Iya. misalnya Oke. saya nih sebagai dosen, nah saya di fakultas komputer misalnya. Iya. Nah dari sana saya tinggal menitipkan hasil karya saya yang diterbitkan di Kompas misalnya. Nah dari sana saya tinggal titipkan home base saya di fakultas apa di dalam stiker Husada kayak gitu Mas. Jadi dua hal yang berbedanya sejauh itu. Ya, jadi kalau saya kemarin udah saya tambahin ya di bagian stiker saya ini, saya tambahin beberapa prodi sih. Kalau di sana kan kita kan udah Ya, ada fakultas. berarti itu tinggal penambahan dari segi paramnya saja. Param dalam arti itu kayak semacam fungsi string ya di dalam Mhm. PHP. Jadi nanti di bawahnya itu harus terdefinisikan. Kalau fungsi string itu kan kategorinya dia bisa apa ya? Random ya. Iya. Dalam arti misalnya penulisannya stickers 1 2 3 misalnya kayak gitu. Itu nanti akan muncul tuh. Nah, tapi stringnya aja, tidak ada definisinya. Nah, definisinya apa? Definisinya itu nanti bisa jadi dituliskan saja fakultas komputer, kayak gitu, Mas. Nah, Ya. di bagian fakultas komputernya, itu yang ada di bagian subject name. Mas coba ke Oke. bawah lagi, itu ID stringnya soalnya masih kosong, belum ditambah itu. Oh, ininya ya berarti. Iya, tuh Oh, ID stringnya ininya. kan masih kosong tuh. Oh, Iya. oke. Jadi di-create dulu ID stringnya untuk bisa menampilkan fungsi string tersebut. Kemudian nanti didefinisikan fungsi string tersebut itu maksudnya apa? Fakultas kah, prodi kah, atau apa. Nah, nanti dicocokin sama organization levelnya. Oke, nanti saya coba tambahin. Terus kemarin itu di bagian yang apa Pak Yanto kemarin yang UI itu di mana? Gimana, gimana, maaf? Yang untuk mengubah beberapa tampilan gitu. Saya agak lupa. View configuration. Beberapa Oh ini, tampilan, Mas. kalau yang di view configuration ini emang hanya sebatas seperti ini aja ya aksesnya ya. Itu beda. Beda ya. Kalau yang mau dibuat secara apa generate, nanti Mhm. bisa pakai ini aja, command line. Tapi agak ribet. Jadi bukan masuk ke view configuration yang ada di dalam Oh, eh, berarti, admin, bukan. berarti lihat Ubuntu-nya Tapi kalau langsung mau ya. menggunakan UI atau user interface di laman admin, nah bisa pakai yang tadi saya jelaskan aja, Mas. Harus disisipkan stringnya, kemudian harus terdefinisi maksud dari string itu apa gitu. Sama kemarin itu nambah. Sama ini Pak, di servernya kan untuk jamnya sudah sesuai ya. Tapi ketika upload Ya. file itu kok beda jauh ya jamnya gitu. Itu masalahnya di mana ya? Eh, Bapak ini pakai VPS atau apa? eh Server Sa- sendiri ya Pak. Langsung Ubuntu Pak, nggak pakai VPS. Server sendiri ya? Oh, Iya. Betul. berarti Kemarin kita coba buat sendiri dan ya kita memang
sangat awam ya untuk Linux ini. Cuman kita kemarin coba berusaha untuk bangun sendiri server repository ini dan alhamdulillah sudah bisa running. Cuman untuk segala macamnya kita masih raba-raba memang dan apa eh, masih banyak PR yang harus kami pelajari memang ini untuk Itu berarti eh, server rack gitu, Pak. gimana Pak? Server PC apa server rack? Maaf. Server PC Pak, kita buat PC sendiri di kampus, Tapi kemudian pakai kita install OS ini sendiri. Linux ya. OS Linux OS ya berarti. betul ya. Oke. Betul. Nah, kalau Linux itu kan basisnya dia ada settingan sendiri ya. Tapi udah ditindaklanjut sejauh itu ya. Iya, betul. Dalam arti sudah disesuaikan untuk set time yang ada di dalam Linuxnya gitu ya. Iya. Iya, Baik. Yang bisa dilihat, bisa di share screen nggak? Maksud tadi yang belum berjalan tuh. Yang coba. waktunya ya, Pak. Yang waktu kan Pak Yanto ya. Iya, Ya, Jadi, yang ya waktu jadi kadang ketika dokumen yang dideposit itu jamnya itu nggak sama dengan yang aslinya gitu loh Pak. Waktu server sama waktu kita real time itu selisihnya berapa sih? Lupa kemarin. sampai 2 jam ya kemarin itu. Misalnya kita renyah, settingannya tapi yang settingan Jakarta ya. Kita sudah Hanoi Jakarta ya, yang +7 itu Pak, ya date and time-nya. ini coba deh kita coba buat artikel. Dicoba dulu, coba. Ya, ini kayak dia tuh kayak, padahal harusnya ini dua tampilan berbeda kan Pak ya, tapi dia kayak kebuka dua-duanya gitu. Kita upload. Terus, Ini SSL-nya nggak di setting ya, Mas? apa, sorry Pak? SSL-nya. SSL-nya. Ya. Masih HTTP. Terus sama ini, yang Yang di Let's division, Encrypt aja yang gratisan. ya. Nanti. Ini kalau yang di division ini, di bagian subjek tadi itu kan, yang kalau saya mau ganti ya. Betul, betul. Itu kan ya. Divisionnya nanti menyesuaikan dengan itu. Tapi kayaknya indeksernya udah jalan belum ya di bagian config? Hmm, ini kan ya, indexer ini ya, atau bukan? Yap. Hmm. Kemarin juga sempat kayak searchingnya nggak bisa ya Pak Yanto ya. Ya, kemarin sempat untuk kita misalnya cari Itu tutornya kemungkinan itu nggak indeksernya belum muncul. jalan itu, Pak. Ya, tapi sekarang kayaknya harusnya udah sih. Kemarin udah, Kemarin kita coba otak-atik sudah muncul sih misalnya dosen Yarwin nanti dia akan muncul semua yang berhubungan dengan kata Yarwin. ya, Kalau Oh, baik. waktu awal memang nggak jalan indeksnya ini. Tapi Tapi kemarin sekarang udah bisa. sudah sudah ya. bisa, ini sudah muncul Pak. Tapi ada kategori errornya nggak ya? Di log dari Apache-nya. Untuk yang tadi Error isu ya. berkaitan sama waktu. Timer ya. Belum cek sih kemarin kayaknya. Bentar mau cekin dulu. Berarti kalau untuk yang di division ini, kalau mau hapus tinggal unlink semua aja gitu ya? Atau gimana? Iya, betul. Tinggal unlink aja ya? Jadi tinggal ditambahin aja stringnya, terus Hmm. terdefinisikan dengan deskripsi dari maksudnya itu apa, fakultas apa, prodi apa gitu aja. Oke. Sudah. Nah, lalu sama yang sub. Mungkin harus diisi Dan lagi. kalau bisa memang nanti ada proses namanya indexer dengan menggunakan command line. Aha. Nah, itu kayak semacam dia melakukan proses secara berkala ya. Jadi kayak menggunakan eh, mungkin tahu crontab ya, Mas sama Cron job, Bapak tadi. cron job ya, atau cron Iya, text. Iya.
Jadi nanti dalam kurun waktu tertentu kita bisa setting, kemudian dia melakukan proses reindex. Cuma emang mainnya di sisi backend kan ya. Iya, Tapi tergantung spesifikasi servernya sih, kuat iya apa sih. enggak. Iya, iya. Karena memang kekurangan dari ePrint ini cache-nya itu besar ya. Iya, dia Jadi pemakaiannya, perlu diseimbangkan juga emang sama iya, yang kategorinya itu eh, manajemen cache-nya. Misalnya dengan menggunakan beberapa tools lain. Nah, iya, soalnya kayak lama-kelamaan kan ini udah banyak, cukup banyak ya yang diupload ya. Terus jadi agak berat gitu ya. Padahal kayak istilahnya kan iya. aksesnya Itu lokal RAM-nya juga. berapa ya, Mas? Kita Gede RAM sih, 8 ya, 8 Pak. apa 16? 8 ya, masih standar lah ya, masih bagus. Iya. PC standar, Pak. Iya. Nah, ini izin Pak, kalau yang di sini nih Pak, dia kan kadang yang subjek ini yang saya pengen istilahnya ubah gitu sesuai dengan apa yang dipengenin dari stiker sih. Pengen. Nah, kalau kayak gini coba ke reload di bagian, coba new tab aja, Mas. Di admin, new tab. Oh, sorry. Di bagian mananya? Ini dulu. Nah, kemudian di bagian, nah itu, reload configuration. Terus di bawahnya lagi, Ini view. ya, bukan. Di bagian, oh ini bukan kan? Ini ini di print 3.4 lah ya. Cukup sih untuk yang reload configuration tadi. Nah, kemudian bisa dicoba dulu untuk logout terus login lagi. Ya ini saya keluarin aja ya. Bisa. Hmm, iya. Eh, masih begini sih. Ya, itu maksudnya tuh untuk subjeknya ini tuh mau saya ganti gitu atau saya tambahin sesuai yang dibutuhkan gitu. Karena ini kan bawaan dari referensinya kan ya. Oh, ini tuh ini yang subjek buat pemilihan subjek heading Di tadi. ya dia Ka- Kalau yang di detail itu yang tadi yang buat kebutuhan ke apa organization di- level, Mas. iya Mas, iya itu kalau yang tadi yang di detail kan memang untuk yang organization level kan ya. Nah, Ya. maksudnya di subjek ini kan lebih ke misalnya artikel ini temanya apa kan gitu ya. Topiknya apa? Iya, Ya topiknya topiknya apa? apa kan. Nah, kalau untuk merubah yang ini tuh Sama di tadi tapi Library of Congress tadi ya, berarti tetap yang di di sini bagian kan ya. atasnya, Mas. Di bagian subjek tadi. Oke. Tapi itu udah sesuai standar, Mas. Jadi Oke. saran saya nggak usah digonta-ganti. Oke. Jadi udah pakai Library of Congress subject heading namanya. Tapi kalau misalnya kita ada mau tambahin secara khusus sendiri gitu, bisa juga nggak ya? Atau bisa sih, Memungkinkan selama memungkinkan ya. memang kalau bisa sih ya benar-benar agak spesifik ya dan juga mungkin agak lebih ke kontrol dari segi subjek pemilihannya nanti. Nah, iya soalnya kan saya pernah lihat contoh kampus mana dia memang udah nggak pakai yang bawaan sih, kayak Iya, ada yang memang dia 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 memiliki sendiri, terus uh-uh, dari situ dia sesuaikan dari sisi ininya, kebutuhan dari itunya segi ya. subjek headingnya. Cuma Hmm. memang tahap instalasinya biasanya dikosongin dulu. Jadi pas include Oh, di dalam proses instalasinya itu dia tidak melibatkan buat masukin paket buat yang subject headingnya, tapi langsung masuk
ke tahap instalasi berikutnya. Nah, dari situ baru dia melakukan proses import lagi dengan menggunakan fasilitas yang ada di SSH. Mungkin bisa lihat di YouTube kalau mau yang lebih Iya. terlihat di YouTube. Mungkin bisa buka new tab. Kemudian LOC ePrints Agung Prasetyo coba. Itu kayaknya ada satu eh, tutorial ya. LOC ePrints Agung Prasetyo. LOC ePrints, Mas. Bisa. Ini Nah, ya, itu di Mas. bawah. Coba deh. Bawah lagi, bawah. Yang bawah Ini ya, konfigurasi ini ya. Ini itu 342 tem. sih. Kalau itu tem. Oke. Yang di bawah deh. Nah, itu klasifikasi, Mas. DDC. Nah, iya itu. Hmm. Nah, ikuti aja petunjuk di sini nih. Dan dia juga udah ada settingan dari sisi eh, apa namanya struktur filenya, Mas. Disesuaikan sama dua decimal classification. Nah, mungkin Kang Sandra tahu tuh. Ya, soalnya kalau kami kan dari masalah teknis doang taunya ya. Jadi agak Iya, ada bingung kalau untuk ada APC. komponen library-nya di situ. Oh, oke. Tapi dia memang ada beberapa jenis dalam instalasi kan ya? Iya, betul. Kalau yang 3.4 ini dia bikin ada yang namanya zero, ada yang namanya pub. Nah, Nah, yang zero iya. itu dia kayak dummy. Jadi nggak ada, Hmm. ya, bukan buat kebutuhan production lah. Tapi kayak yang Ya, apa buat nama, fitur-fitur aja gitu ya. yang pub. Nah, itu ada versi yang digunakan buat production itu. Itu fungsinya generate ya, Mas. Jadi bisa langsung Iya. import. Kalau Oh, nggak salah oke. di deskripsinya juga ada itu link buat unduh file yang dia sisipin di GitHub kayaknya. Oh, oke, oke. Itu kan selebihnya main UI aja itu. Iya. Kalau di UI ya di tadi di admin di bagian subjek. Jadi kalau dia ini emang lebih banyaknya harus kalau di Ubuntu main di command line-nya ya. Iya, Itu sih yang kita masih agak awam untuk yang pelan-pelan aja command. main di lokal. Iya. Pak Punten, Ya, untuk Linux ini, untuk Ubuntu ini ada eh, tools backup otomatis gitu nggak Pak ya? Kalau di Windows memang kita udah banyak ya, dan gampang cari scriptnya. Nah untuk maintenance setiap harinya kan kita harus backup restore ya untuk oh database. sama Pak, pakai cron job juga Pak. Gimana Cron Pak? job buat Pakai script. cron job juga. Oh, Nanti tinggal dibuat skripnya, mm-mm. kemudian nanti dari situ
disesuaikan SQL mana yang mau diambil, misalnya database-nya. Nah, terus dari situ juga kan pakai bahasa shell ya. Hmm. Jadi pas dia melakukan proses eh, menjalankan run dari sisi shell-nya, dia secara diotomatis kita setting misalnya seminggu sekali atau Iya. 4 bulan sekali misalnya kayak gitu. Oh. Nah, itu secara otomatis nanti tinggal disisipkan folder filenya tuh mau ditaruh di mana. Tapi kekurangannya gitu pakai command line, Pak. Kemarin apa Di sih yang beberapa kita YouTube banyak sih. Memang hmm, seperti yang kemarin disinggung ya pas kegiatan, kami milih ePrints ini sebenarnya bisa dijalankan juga di Windows. Cuma versi yang lama, Mas, yang Oh, 3.3-an. Nah, sejak 3.4 mereka udah spesifik penggunaannya di Linux ya? basisnya Linux semua. ya kita agak memang dasar Pak untuk Linux ini. Untuk server lain kita Windows semua, jadi untuk apa tools untuk backup daily-nya kita sudah ada. Nah ini karena based on Linux, makanya kita masih ya awam, sangat Ya, awam. Pak. Pelan-pelan, Pak. Terlahir di Windows Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan jalan. Jalan sih, cuman kadang masih mikir keras Pak. Iya sih, berarti setupnya ya, settingannya. Yang Cukup jam jelas, itu gimana ya? Iya, Bapak-Bapak? ngerti sih ngerti. Saya untuk yang tadi sebenarnya yang tadi permasalahan saya tuh cuma yang di subject sama level organization aja sih. Soalnya kan kayak Ya, kita kan setiap kali misalnya dari sisi dosen atau ada kita punya artikel atau jurnal penelitian segala macam gitu kan pengen dipublish ya atas nama Stikes dengan susunan organisasinya sesuai kan. Terus dengan iya. subjeknya juga sesuai. Nah, itu yang saya bingung kalau Ya, bawaan dari ya, itu memang untuk troubleshootnya seperti itu. iya itu dia yang Dia, saya dia emang ada default sendiri dari settingan di ePrints-nya, penempatannya seperti tadi. Yang jelas di default itu, kalaupun memang mau kita lakukan proses penyesuaian, misalnya dua-duanya dihapus dulu, kemudian nanti kita buat baru lagi. Ya pada dasarnya bisa, tapi di bagian config.ing-nya itu memang harus dilakukan proses penyesuaian. Jadi kan ada ID yang tadi hmm, disisipkan tuh. Nah, ID itu nanti juga disisipkan di bagian config. Tapi iya kalau mau satu-satu, nah itu pakai yang dashboard tadi. Tapi kalau mau keseluruhan, seperti yang tadi mungkin saya sampaikan di YouTube, jadi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas seperti itu. hmm, Nanti kalau ada masalah, berkabar aja. ya, ya, saya cuma di sini di bagian ini aja sih. Sebenarnya kalau untuk ketika penggunaan proses deposit segala macam sih udah berjalan dari sisi Iya, penggunaan. Cuma memang kadang cuma dapat memang dapat diperlukan juga, misalnya gini Mas, kalau misalnya satu sisi dia nggak running, mau nggak mau APC-nya coba di nonaktifin dulu, restart, atau di stop, kemudian diaktifkan lagi. hmm, Kan ada kemarin dua ini ya, dua fungsi tuh di dalam proses konfigurasi awalnya. Dia pakai iya. file A2 Insight untuk yang di ePrints. Jadi buat ngejalanin ePrints-nya itu dia pakai A2 Insight. Nah, untuk menjalankan web servernya dia pakai Apache. Jadi tinggal Hmm, kita setting kedua itu supaya bisa run lagi. Nah, terkadang dia nyangkut. Jadi masih menggunakan chat yang lama gitu. kemarin di bagian apa ya Jadi saya dia nggak lupa bisa itu. secara real time ya. Itu plus minusnya sih karena menggunakan Perl ya. Kalau untuk yang bisa cepat ya mungkin kan ada manajemen chat sendiri tuh dari Iya, misalnya PHP. Nah itu tergolong lebih cepat ya buat menyesuaikan setiap perubahan. iya. Tapi kalau sekarang ini memang orang-orang masih ada yang milih e-print sih. Tapi saya cek Banyak dulu, semuanya masih menggunakan karena iya, basisnya kan gratis dan iya, pengembangannya
Masih berlanjut juga tergolong sih ya. aktif. Jadi ya kalau ada hal-hal yang memang update, bisa dilakukan upgrade secara langsung. Hmm. Sama ini kemarin saya kan mau iseng nambahin thesis type-nya untuk bachelor degree. Cuma Ya, munculnya tapi kayak gini, padahal udah saya tesis tambahin type lah. itu pada dasarnya sama, tapi Iya. kita harus setting dari segi penambahan yang ada di edit threads-nya juga. Nah, iya, udah saya tambahin kemarin juga. Udah saya masukin dari sisi yang file config-nya kan. Tapi itu penamaannya jadi apa, Mas? Sama, sama persis sih saya buatnya. Maksudnya saya cuma Itu copy. belum terdefine itu, Mas. Jadi mungkin bisa Iya, jadi ada yang terus, belum terus kan terdefinisi. saya coba, kalau nggak salah di sini kan bisa define-nya lewat sini juga bisa kan ya, kalau nggak Itu salah. hati-hati kalau kita pilih yang pertamanya itu kolom yang berbeda, dia akan menghasilkan kolom yang berbeda, Mas. Hmm. Jadi edit press-nya itu dia ada beberapa versi itu. Ada yang di Nah, bagian ketika kita klik bagian apa namanya deposit, ada yang pas kita klik di bagian oh, front end-nya, ada yang pas kemarin, kita klik di bagian admin. Nah, dia muncul-muncul tuh edit trace-nya. Kemungkinan besar kalau not defined aja, berarti memang belum terdefinisi aja. nah, kemarin tuh kalau nggak salah udah Labelnya itu saya, apa gitu. saya tambahin press-nya gitu kan. Cuma pas ke add new press ini dia nggak muncul, gagal ditambahkan gitu loh. Bukan nggak muncul itu belum belum kelihatan. Iya maksudnya sebelumnya udah pernah saya tambahkan waktu itu kan ngikutin yang master, ngikutin yang Yang ini. dilihat itu ingat nggak itu pet URL di itunya ingat Hmm, di browser. di Kalau browser. kalau ingat itu tinggal di copy saja kan. Oh, Itu baru master ya. Yang tesis. iya ini kan maksudnya kan file tab tesisnya kan ya. Kemarin sih Iya saya, betul. oh ini kan emang bawaan dari mereka kan ya. Saya kalau tambahin di sini langsung bisa nggak sih? Apa emang harus Bisa. dari, bisa Itu kan kan ya? tinggal definisi aja. Iya, kemarin Cuma tuh udah emang saya kayaknya takutnya salah penambahan deh, Mas. salah. Maksudnya dia benci yang banyak gitu, dan kan juga bisa dibuka dari maksudnya. Ya Jadi deh. dimasukin kuncinya di Twitter. Ini kan ada di sini kan ya? Bukan. Pintu yang besi itu dari rumah itu dibuka dulu. Nah, Kalau itu kan dia coba dilihat dah dari sisi ininya. juga menerima Apa namanya? View configuration. Ini saya maaf mau masuk lift ya. Takutnya mati. Oh ya, ya Pak. Gimana gimana? Ya ini kan tadi kan saya tambahan di sini, tapi nggak muncul sih penambahannya. Yang bachelor kan. Tadi saya coba tambahin. Mungkin bisa di eh, config-nya tuh di Di, restart dulu. di, maksudnya di reload ya. Ya, di reload. Cuma tadi belum ke setting definisinya kayaknya ya, Mas. Kayaknya kalau saya agak lupa benar. Aksesnya kemarin di mana Pak Yanto? Kalau tadi Coba saya ke lupa. admin. Eh, Enggak, ini berarti kita harus buka file itunya kan ya, file dari belakang kan? Atau perlu apa gimana? Waktu itu saya nambahin file di file config di yang saya di server itu loh Pak. Ya kan ya? Kalau nggak salah. iya, Ada nggak sih kemarin di Gimana gimana? kemarin itu saya nambahinnya langsung di file yang configuration di belakang itu loh di appearance langsung, nggak di sini. Bener nggak sih di sana nambahinnya? servernya langsung ya. Penambahannya belum. Coba deh Hmm. dipraktekin lagi, Mas. Maksudnya gimana?
Saya lupa sudah. Ngeblank. atau hanya sebagai Bentar ya. memaksimalkan Coba ditunjukin lagi, takutnya ada Iya. miss. itu ini ada namanya sinyal episodik dan sinyal ton. Perbedaannya apa? Episodik ini sinyal yang biasa saluran dikenal. Otomatis itu di jaringan. Kita bisa bedakan. Terus episodik ini dilakukan saat kita makan. Jadi ketika kita tidak makan, Hmm. Kirimin akses remote-nya Pak Yanto. Any days. Iya, yang ke server. Cek dulu. Kemarin itu kalau nggak salah dari udah connect. Udah, udah. Atau nanti misalnya kita nanya-nanya lewat chat gimana Pak? Bisa nggak ya? Silakan Mas. Ya, takutnya misalnya, Gabung aja ke grup, nanti minta iya, tolong Mas Handra. bagaimana sekarang? Kami ada grup buat pendampingan, jadi bisa silakan aja. Mas iya, Wirya atau Bapak tadi silakan. iya, takutnya Bapak tadi kan tanya cuma 45 menit, apa tuh udah lebih kayak gini ya, makan waktu. Ya, ya, kata Hmm. Nanti saya coba cek dulu deh Pak, takutnya kelamaan ini. Saya udah lupa Boleh, boleh. soalnya. Nanti berkabar aja ya. Iya, paling itu aja sih. Yang penting Baik, saya udah ini dapat. saya mohon maaf juga ada rapat lagi jam 2. Iya, nggak apa-apa nanti Iya. paling lewat Pak Sandra saya titip. Kalau ada pertanyaan atau misalnya bisa nanya langsung kontaknya nggak apa-apa. Baik, baik Mas Wirya. Iya, Saya Jadi izin tip ya. Nanti Pak Wirya saya undang ke grup ya Pak ya, izin. oke Silakan, Pak. silakan. Dengan senang Ya, hati. ya eh, makasih Kang Dudu waktunya Kang Halo, Dudu. Banyak nih Pak. Atur nuhun, siap. Assalamualaikum. Ya, semoga sami-sami. Waalaikumsalam. Oke Pak. Iya, jadi Aduh, kayak banyak riuh di ya. sini Pak. Kelewat, Iya, kelewat saya dikit, kelewat dikit.
udah ketinggalan jauh. Ya kalau yang subjek sih tadi udah Oh udah ya. jelas sih. Jadi ternyata emang ID stringnya belum saya Masuk. tambahin. Saya lupa harusnya nggak tahu kan. Saya cuma nambah-nambahin doang untuk yang organization kan. Iya. Yang bingungnya itu yang tadi bagian tesis saya mau nambahin yang S1 kan bachelor kan. Nah, Nah itu tuh nggak bisa-bisa sama Pak Yanto. Saya berdua sama Pak Yanto. Nggak tahu nyangkutnya di mana. Kita udah coba restart juga masih reload configuration juga udah ya waktu itu. Kan tadi Iya, Mbaknya bilang coba reload configuration. Kita udah coba reload. Apakah ada field yang harus diisi juga? Itu kita belum tahu. Karena memang sangat buta kita untuk Linux ini. Kalau untuk server lain, nah alhamdulillah. Tapi untuk Linux, iya, ya. kita anak TK di sini. Iya emang iya ribet banget Pak. seingat Kemarin saya juga juga ribet banget. Pak Yanto lihat sendiri kan saya nambahin kan di file itunya langsung kan di file referensial langsung di pintu belakangnya langsung cuma kok nggak muncul-muncul dia bilang kan tadi kan mana coba tunjukin yang file dari bagian belakang saya lagi nyari lupa nyimpennya di mana. Udahlah paling nanti Pak Sandra senitip itu aja nanya-nanya Oke, siap. ke Pak Siapa? Tati. Oke, makasih Pak Wirya, Pak Ya, Yanto, thank you. Kalila, waktunya. Thank you. Nanti masukin ya Pak ya ke grup ya. Ya. Oke, Saya close ya. thank you Pak. Ini dia butuh rekamannya nggak? Eh,